Annyeonghaseyo, welcome to my YouTube channel. Hi guys, so today I want to talking with you about cultural differences between Indonesia and Korea. But before we discuss more about it, I wanted to show you my interview with my friends. So I have friends. He was working in Korea about 4 years until now. So I asked him about shock culture and culture differences that I found. So we go to the interview first. Here we go. Sekitar 4 tahun. Di pas teko saka kulture ya tentang makanan ini Mbak F. Yang kene kan mesti kabeh babi kan. Penggunaan bahasa kepada sing luwih tuwek dulu. Kan kudu mbok gawe yo kan. Ning Korea kan senioritasnya penting kan. Jadi kudu hormatan tak, kudu hormatan tenan karo wong sing saumure dhuwure. Kata setahun pun ini berpengaruh banget kok. Orang kayak di Indonesia sing sak kabeh dhewe kayak. Okay guys, that's a short interview with my friend. Jadi kita akan bahas satu persatu poin interview tadi. Teman aku ini adalah seorang muslim, jadi dia pasti akan mencari makanan yang VPOK atau makanan halal. Nah, waktu pertama kali datang ke Korea, dia agak kesulitan untuk menemukan makanan yang VPOK atau makanan yang halal. Bukan berarti di Korea ini nggak ada ya, tapi tidak semudah seperti kalau di Indonesia. Nah, di Indonesia karena hampir sebagian besar penduduknya beragama Islam, jadi sangat mudah untuk menemukan makanan yang halal. Nah, di Korea sendiri ada orang yang beragama Islam, tetapi tidak sebanyak seperti di Indonesia. Nah, di Korea ini ada beberapa kategori restoran atau makanan Muslim friendly yang sejak tahun 2016 telah dikategorikan oleh Korea Tourism Organization. Yang pertama yaitu Halal Certified, restoran yang sudah diberikan sertifikasi halal oleh Korea Muslim Federation. Yang kedua adalah Self-Certified, yakni semua makanan yang disajikan di restoran halal sebab pemiliknya juga merupakan Muslim. Kemudian, Muslim Friendly, yakni restoran yang menyediakan sejumlah menu halal namun masih menjual alkohol. Yang keempat yaitu Pokfi, restoran yang tidak menawarkan menu halal dalam daftar menunya, tetapi restoran ini bebas dari penggunaan daging babi. Dan alkohol juga masih dijual di restoran ini. Di Korea, penggunaan bahasa antara yang lebih tua dan kepada orang yang jauh lebih muda daripada kita, itu harus dibedakan. Nah, kalau kepada orang yang jauh lebih tua, atasan atau senior di tempat kerja, kita harus menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang sopan. Baru kalau kepada yang lebih muda, seumuran dengan kita atau teman akrab kita, baru kita bisa menggunakan bahasa yang casual atau informal. Kalau dengan orang yang jauh lebih tua daripada kita menggunakan bahasa yang casual, itu akan dianggap tidak sopan atau tidak menghargai orang yang jauh lebih tua. Nah, teman aku tadi bilang kan bahwa di Korea itu senioritas itu penting. Nah, senioritas di sini bukan dalam arti kata negatif, tetapi maksudnya orang-orang di Korea ini sangat menghargai orang yang jauh lebih tua, orang yang lebih senior daripada mereka. Makanya, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, senior, kita harus menggunakan bahasa yang lebih sopan. Kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya juga seperti itu, cuma lebih santai. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan yang spesifik antara kita berbicara dengan orang yang lebih muda, orang yang lebih tua daripada kita. Itu tidak ada perbedaan secara spesifik untuk bahasa Indonesia ya. Baru kalau nanti di bahasa daerah ada perbedaan
bahasa antara kita berbicara dengan orang yang lebih tua dan lebih muda. Nah, kalau di Indonesia memang seandainya ada anak muda, dia berbicara kepada orang yang jauh lebih tua, dia menggunakan bahasa yang santai, tapi sopan, itu terkadang masih dimaklumi. Jadi, itulah bedanya antara penggunaan bahasa di Indonesia dan di Korea. Okay guys, it is the end of this video today. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!